Istri Sang Penguasa, Part 8. Part 8. Keesokan harinya Seren berangkat kerja seperti biasa. Namun, hari ini wajahnya terlihat lesu. Mbak Seren, apa Mbak baik-baik saja? Mbak Seren tidak terlihat seperti biasanya. Tanya Risti ketika melihat Seren yang termenung di meja kerjanya. Aku baik-baik saja. Seren tersenyum tipis kepada Risti. Semalam dia tidak bisa tidur dengan nyenyak karena teringat akan masa lalunya yang begitu pahit. Hari ini Seren terus saja termenung memikirkan makan malamnya. Apakah hari ini akan berakhir baik atau buruk? Apakah ayahnya benar-benar sudah menerima dia kembali atau tidak? Pikiran itu terus memenuhi otak Seren. Hingga tak terasa waktu bergulir begitu cepat. Tiba saatnya dia pulang dan pergi ke rumah lamanya untuk menemui papa yang 3 tahun lalu telah mengusirnya pergi dari rumah. Seren pulang ke apartemen terlebih dahulu untuk bersiap. Karena wajahnya terlihat pucat. Jadi dia memutuskan untuk sedikit berias. Seren berjalan meninggalkan apartemennya dan menunggu taksi yang lewat. Dia memutuskan untuk tidak membawa mobil karena merasa kondisinya sedang tidak baik. Sepanjang jalan Seren merasa begitu gugup. Dia senang bercampur takut. Senang jika memang ayahnya telah memutuskan untuk menerimanya kembali dan dia merasa takut jika memang ini adalah jebakan yang dibuat Friska juga ibunya untuknya. Tapi dia tidak akan menemukan jawabannya jika dia tidak pergi sendiri. Jalanan sore hari dipadati mobil yang hilir mudik setelah aktivitas kerja di siang hari. Mungkin mereka berkendara untuk pulang ke rumah atau menikmati waktu sore setelah bekerja. Lampu jalan mulai menerangi mobil yang berlalu lalang. Seren menatap kosong keluar jendela di mana mobil berlalu silih berganti. Hingga tanpa disadarinya taksi yang dia tumpangi telah berhenti di sebuah rumah besar berlantai 2 milik keluarga Atmaja. Nona, kita sudah sampai. Suara supir taksi menyandarkannya dari lamunan. Seren membayar ongkos taksi dan keluar dari mobil. Terima kasih, kata Seren ketika hendak keluar dari mobil. Dia berdiri cukup lama menatap bangunan megah di hadapannya. Semua kenangan masa lalunya mulai terbayang di otaknya. Bagaikan sebuah alat pemutar video. Otaknya menampilkan semuanya dengan sangat jelas. Dak-dik-duk, dak-dik-duk. Jantungnya berdetak dengan sangat kencang. Mengiringi langkah kakinya menuju rumah yang hampir 3 tahun dia tinggalkan. Derai air mata ikut membasahi pipinya. Seren, kamu harus kuat. Aku yakin papa mengundangmu karena dia ingin menerimamu kembali. Dia pasti masih menyayangimu. Tidak mungkin seorang papa akan terus membenci putri kandungnya sendiri. Seren menyemangati dirinya sendiri begitu dia berdiri di hadapan pintu. Setelah menghapus air matanya dan menarik napas panjang, Seren menekan bel rumah. Ting nong ting nong ting nong. Ceklek. Tak berapa lama dibukalah pintu rumah dan terlihatlah Friska yang berdiri di balik pintu. Seren, akhirnya kamu mau pulang ke rumah ini. Ayo, masuklah, kata Friska dengan begitu antusias. Seren masuk ke dalam dan terlihat Riko dan Rizka yang sedang duduk di ruang tamu. Memandangnya dengan tatapan yang merendahkan sedangkan sang ayah tidak terlihat di sana. Di mana papa? Kata Seren dengan nada yang dingin. Papa masih berada di kamarnya. Sebentar lagi papa pasti turun kok. Friska mendekatkan mulutnya ke telinga Seren dan mulai berbisik. Kamu pikir, papa sudah memaafkanmu? Aku mengundangmu datang kemari. Karena aku ingin melihat bagaimana reaksi papa sekarang jika dia melihatmu. Apakah kebenciannya padamu masih sama seperti dulu? Atau tidak? Bisik Friska dengan senyum liciknya. Seren yang terkejut langsung menoleh pada Friska dan menatapnya dengan tatapan yang penuh kebencian. Apa maksudmu? Kata Seren dengan mengernyitkan dahi. Benar. Aku yang mengundangmu karena aku ingin kamu melihat perhatian dan kasih sayang papa serta Riko padaku.
Mereka sama sekali tidak menyesal atau merasa bersalah terhadapmu. Jadi aku ingin kamu sadar. Meskipun 3 tahun itu waktu yang cukup lama. Tapi rasa kecewa mereka padamu tidak pernah berkurang sama sekali. Tak lama Papa Budi terlihat menuruni tangga. Dia menatap tajam pada Seren. Itu Papa. Papa, lihatlah, Seren sudah ada di sini. Dia sangat merindukan Papa. Friska begitu antusias. Kedua tangannya diletakkan pada pundak Seren. Seakan ingin menunjukkan pada papanya kalau dia saudara yang baik. Tanpa diketahui, tangan Friska mencengkeram pundak Seren dengan sangat kuat. Hingga Seren meringis kesakitan. Seren yang merasakan sakit pada pundaknya karena kuku Friska yang tertancap. Akhirnya berbalik dengan cepat untuk melepas genggaman tangan Friska pada pundaknya. Seren, apa yang kamu lakukan? Friska sudah bersikap baik padamu. Tapi kamu menghempaskan tangannya seperti itu. Sudahlah Riko. Aku tidak kenapa-kenapa. Kata Friska dengan wajah yang sudah kembali pada mode polos. Cih. Perempuan ular sepertimu memang cocok dengan pria tak tahu diri. Pasangan yang memalukan, balas Seren dengan tersenyum mencibir. Sudahlah, ayo kita ke meja makan. Kata Papa Budi dengan nada yang dingin berusaha tidak peduli. Mereka pun berjalan menuju ruang makan. Meja makan di sana berbentuk persegi panjang. Papa Budi duduk di kursi kepala. Di sebelah kanannya Rizka. Dan sebelah kirinya Riko. Kemudian Friska, barulah Seren di sebelah Friska. Beraneka ragam makanan yang tersaji di meja makan. Mulai dari udang goreng, sapi panggang, sayuran yang ditumis hingga sup. Karena Seren alergi seafood, jadi dia mengambil daging sapi yang dipanggang dan sayuran yang ditumis. Seren, cobalah sup ini. Ini enak sekali. Hati-hati, masih panas. Ah, pekik Seren yang langsung berdiri setelah sup yang masih panas itu tumpah mengenai tangan dan juga baju Seren. Maaf Seren. Aku tidak sengaja. Friska ikut berdiri dan mencoba membersihkannya dengan tisu yang ada di atas meja. Lepaskan. Aku benar-benar minta maaf. Biar aku bersihkan. Sudah ku bilang lepaskan, kata Seren. Ah, Seren menghempaskan tangan Friska dengan keras sehingga hampir terjatuh dan ditahan oleh Riko. Seren, apa yang kamu lakukan? Friska sudah meminta maaf dan mencoba membersihkannya. Tapi kamu malah bersikap seperti itu. Teriak Rizka yang mencoba memprovokasi. Aku sudah bilang padanya untuk melepasnya karena aku bisa melakukannya sendiri. Jawab Seren acuh tak acuh sambil menggenggam tangannya yang tersiram. Kamu sama sekali tidak menyesalinya. Minta maaf pada Friska, kata Rizka yang semakin emosi. Aku sudah memperingatinya sebelumnya. Dia saja yang tidak mendengarkanku. Kata Seren, lihatlah anakmu ini. Apa pantas dia bersikap seperti itu? Bukannya minta maaf, tapi dia tidak merasa bersalah sama sekali. Keluh Rizka kepada Papa Budi. Sudah kukatakan sebelumnya tidak perlu mengundang dia untuk makan malam di sini. Sekarang lihatlah. Dia malah membuat keributan. Kata Papa Budi yang mulai tersulut emosi. Sini kamu. Kamu masih belum jera dengan hanya diusir dari sini. Kamu harus kuberi pelajaran agar tidak lagi berani menyakiti Friska lagi. Budi menarik paksa Seren. Lepaskan. Lepaskan aku.